Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah atau siraman rohani dari Ketua Aswaja Center Tasikmalaya kepada Kiai Haji Yayan Bunyamin MPhil. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pangandaran, Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para hajimen, wabil khusus Sayyidina Al-Mukarram sesepuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, aku sing kurang terhormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Ketua PCNU Kabupaten Pangandaran kali jajaran, aku sing kurang terhormat. Ketua Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran yang saya hormati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Alexandria, Pak. Alexandria itu kota terbesar kedua di Mesir setelah Kairo. Didirikan oleh Iskandar Dzulqarnain. Dalam surah Al-Kahfi ada ayat yas'alunaka an Dzulqarnain. Nah, beliau mendirikan Alexandria. Ketika dari Macedonia Yunani menaklukkan Mesir, beliau mendirikan Alexandria. Di sana terdapat museum terbesar yang menghimpun puluhan ribu manuskrip kuno. Salah satunya ketika saya berkunjung ke sana itu ada manuskrip dari abad pertama Hijriah tentang tulisan ceramah Rasulullah paling panjang. Tulisan tangan sahabat Nabi tentang ceramah Rasulullah paling lami, Pak. Saya baca dari mulai salam sampai akhir menggunakan stopwatch itu, durasinya 9 menit 18 detik. Janten ceramah Rasulullah paling lami masa 8 menit, Pak Bupati. Tapame abdi ayeuna ceramah langkung teh 8 menit teh eta teh bid'ah. Alhamdulillah, awalnya dulu kita konsep di halakoh aswaja itu presentasi ilmiah, bukan mau Idlatul Hasanah tabligh akbar seperti ini, karena halakoh itu diambil dari halqatu duburihi, Pak. Jadi ngariung gitu. Nah, review bulan kemarin saya sampaikan tentang aswaja tajir, aswaja kaya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya perangkat ideologi dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa menggerakkan kaum muslimin khususnya untuk memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi seluruh dunia, rahmatan lil. Kemarin kita singgung bagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kekayaan dan etos kerja. Review bilih ayat untuk hadir kemari, saya sampaikan selama ini sirah nabawiyah yang dipelajari di pondok pesantren bahkan sampai di perguruan tinggi hanya satu metode. Ibu bapak hadirin sekalian perlu tahu, ada 3 metode penulisan sirah nabawiyah. Karena Pak Bupati kemarin saya presentasi di Pasca Sarjana UIN Bandung, kita sampaikan pendekatan deradikalisasi selama ini hanya melalui pendekatan fikih, dan itu debatable, capek kita ngeladeninya, Pak. Karena dalam mazhab fikih itu pasti saja ada pro kontra. Kemarin saya sampaikan langkah yang paling tepat dalam melakukan deradikalisasi adalah melalui pendekatan sirah nabawiyah, pendekatan fakta sejarah, karena tidak ada argumentasi yang paling valid kecuali fakta. Penyampaian tentang sirah nabawiyah ini review bulan kemarin, ada 3 metode
Pertama, metode maghazi dari kata ghazwun. Jadi pendekatan sirah nabawiyah yang fokus dalam menceritakan peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sering dikaji di lembaga-lembaga pendidikan kita. Makanya ketika bicara sejarah Nabi, ia berbicara tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan perang-perang yang lain. Kedua, ada pendekatan syama'il, diambil dari kata shimal, perilaku. Ini lebih fokus mengkaji sirah nabawiyah dari sosok Sayyidul Mursalin sebagai basyarun. Innama ana basyarun, sebagai manusia, bagaimana karakteristik Rasulullah sampai pada bentuk tubuh baginda Nabi. Disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, ketika Nabi wafat, misalkan dalam Syama'il itu, di dalam rambutnya terdapat 20 uban. Jantan ketika Rasulullah pupus, Pak, rambut nanti mung aya 20 lembar buis, sisana hideung. Ini penting agar nanti kalau ada orang yang mengaku-ngaku bermimpi dengan Nabi, ketika kita tanya bagaimana sosok Nabi itu, rambut nanti bodas nyemples. Lain Rasulullah, eta mah Ganjar Pranowo. Dan menurut hadis, uban Rasulullah mah cuma 20 lembar. Di jenggotnya ketika Nabi wafat ada 14 lembar uban. Jantan ka para kiai anu dina janggot natos ayat 10 13 lembar huis, hati-hati. Kumaha mah abi mah datos langkung eta mah kadaluarsa. Dan Rasulullah mah ketika pupusna mung aya 14 lembar uban. Sampai sedetil itu bagaimana Nabi berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan istrinya, dengan ahlul kitab, dengan sobiun. Sobiun itu agama lokal Madinah. Jadi kita melihat bagaimana Rasulullah dalam berperilaku, termasuk makanan kesukaan Nabi, pakaian kesukaan Nabi. Bapak jangan salah, saya pakai sarung ini, Pak Bupati sanes gaduh panyawat abdi teh. Tapi saya baca hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Bukhari dari Aisyah, Nabi ketika wafatnya sedang mengenakan sarung. Nabi sedang wafatnya sedang mengenakan sarung. Jadi kiai kita itu nganggo sarung bukan hanya tradisi, tapi mereka paham bahwa Sayyiduna Muhammad ketika wafatnya pun beliau sedang mengenakan sarung. Kemudian makanan kesukaan Nabi biasanya kita sebut kurma ya Pak. Makanya ketika Ramadan penjualan kurma meningkat. Yang kaya siapa? Petani-petani Timur Tengah. Udah dilengkap lancar mata buahan. Padahal kalau kita buka hadis-hadis sahih, misalkan di dalam Sahih Bukhari ada satu babud duba, bab waluh. Kata Anas bin Malik, makanan yang paling disukai Nabi adalah ad-duba, labu, waluh. Coba kalau hadis ini kita sampaikan, petani-petani waluh, petani kita ekonominya akan terangkat. Laras deh Pak. Karena beragama itu bukan hanya menyenangkan, tapi harus mengenyangkan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Banyak lah, itu syama'il, diambil dari kata shimal. Yang paling sederhana itu karya Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Tapi sanes Muhammadiyah ormasnya Pak. Maksud Muhammadiyah Imam Muhammadiyah anu sami dina barjanji geningannya. Lain NU lain Persis tapi Muhammadiyah gitu gini. Hari malam Jumat. Syama'il Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga ada pendekatan dalailun nubuwah. Ini sirah nabawiyah yang fokus pada mukjizat-mukjizat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Ini yang paling bagus ditulis oleh Al-Baihaqi Dalailun Nubuwahnya.
Nah, dari 3 pendekatan ini Pak Bupati, kita lihat karena yang disampaikan di madrasah, disampaikan di pesantren tentang sirah nabawiyah itu hanya dari satu sisi, yaitu maghazi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Padahal peperangan pada masa Sayyiduna Muhammad menjadi Rasul selama 23 tahun, perangnya cuma 80 hari. Peperangan yang dialami oleh Sayyiduna Muhammad selama jadi Rasul itu cuma 80 hari. Tak percaya, besok para santri jumlahkan perang Badar berapa hari, perang Uhud berapa hari, perang Khandaq berapa hari. Jumlahnya 80 hari, gak lebih. Sisanya syama'il. Ini penting untuk melihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan Sayyiduna Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Tapi jangan berhenti di sana. Kalau hanya mengenal Nabi melalui sosok beliau memimpin pertempuran, ya namanya juga memimpin perang lah, ketegasannya penting. Apalagi dalam perang itu sombong pun dianjurkan untuknya. Nak gos musuh boleh. Tapi sayangnya banyak saudara-saudara kita yang menjadikan peperangan zaman Nabi ini sebagai justifikasi atas perilaku teror yang dilakukan oleh mereka. Dan Nabi kibahulah perang, nanya orang lain halako perang atuh. Lah, sana dilengkap lancar deh gimana di Amerika. Karena itu meskipun kalau kita buka peperangan, hatta dalam perang pun rahmatan lil alaminnya pasti ada. Misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, beliau menyampaikan sepenggal kisah ketika perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud itu salah satu peperangan yang Muslim kalah telak di sana. Pelipis Nabi berdarah, gigi geraham Nabi patah, bibirnya sobek, darah bercucuran. Tapi kata Ibnu Hajar Asqalani meriwayatkan sebuah hadis, ketika Nabi berlumuran darah, beliau sibuk mengelap-ngelapkan darahnya ke jubahnya. Diperhatikan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunda dari Anas bin Malik. Jantan ketika Rasul bolo-bolan getih teh Pak diserbetkeun ka sadayana kana acukna. Terus beres perang ditaruh, ya Rasul, aku perhatikan ketika Anda di masa kritis di Uhud, Anda sibuk mengelap-ngelapkan darah Anda ke jubah Anda. Kenapa demikian? Kata Rasul, aku mendengar yang tidak kalian dengar. Aku mendengar, aku melihat di grup WA malaikat, kalau sampai darah Nabi jatuh ke tanah, maka Allah akan menurunkan azab bagi mereka yang memerangi Rasulullah SAW. Aku tak mau Allah mengazab kaumku. Kata Ummu Sulaim, atuh doakeun mengar eleh, innallaha lam yab'asti mu'annifan aw mu'annifan. Allah tidak mengutusku untuk melaknat dan mencaci maki. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran rahmatan lil alamin. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi guru yang memudahkan, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan mencaci maki apalagi melaknat manusia lain. Coba, ini dalam kondisi perang. Jadi saya aneh kalau ada mubalik yang dalam ceramahnya mencaci maki orang lain, melaknat orang lain. Kan ada Pak Bupati di luar negeri itu ketika ceramah membalik, ya Allah, mudah-mudahan pendukung ini rezekinya seret, lakinya kawin lagi. Kan ada. Saya lihat dalam kondisi perang sekalipun Nabi tak mau ketika beliau melaknat umatnya. Bahkan Nabi sengaja tidak menjatuhkan darahnya ke tanah karena khawatir Allah mengadab kaumnya. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebegitu elegan Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita kaji dalam pendekatan Syama'il Muhammadiyah, lebih keren lagi bagaimana Nabi itu romantismenya. Ibu, romantis Sayyidina Rasulullah SAW itu nikah ke Siti Aisyah di usia sekitar 53 tahun Nabi itu. Tapi tahukah ibu, kata Aisyah dalam Sahih Bukhari,
aku sering diajak lomba rali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi yang menang, kadang saya yang menang. Yang kalah mencium yang menang. Cik ari ibu-ibu urang dia kantos gitu jeung salakina. Jadi atan nabi atuh hese romantis gitu mah pas pembagian BLT, yuk urang balap lumpat paheula-heula ka desa. Kitu we lah anu eleh meureun traktir nu meunang gitu lah. Nah, hal-hal seperti ini penting. Nah, itu yang kita sampaikan kemarin, bahwa sekali lagi Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Fathus Shamadil Alam, beliau mengatakan mani taqoda annan nabi fakir minal mal fahuwa kafir. Ini yang disampaikan juga oleh Izzuddin bin Abdissalam, disampaikan juga oleh Taqiyuddin As-Subki di dalam Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj itu, siapa yang meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu miskin harta, dia telah berdosa besar, merendahkan kondisi dan muruah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin kita sampaikan Pak Bupati di halakoh di Cibubur itu bahwa Nabi itu kaya. Jadi sunnah Nabi teh sanes malam Jumaah hungkul, sanes nyandung hungkul, Kang Ojo sunnah Rasul teh. Benghar sunnah Rasul gitu kan. Mata ke ibu-ibu pami suami nak mah urang sunnah Rasul yuk. Malam Jumaah we sunnah Rasul teh benghar ke sunnah Rasul gitu. Rasul itu kaya raya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada satu bab habsur rajul ala qutis sanah li ahli. Satu bab diperbolehkannya seorang laki-laki, seseorang menyetop makanan pokok selama 1 tahun. Karena Rasulullah itu Pak, setiap datang tahun baru, awal tahun, beliau menyetop makanan pokok untuk keluarganya selama 1 tahun itu. Jadi aman, karena makanan pokok, urusan dapur setahun aman. Rasul bebas dakwah tanpa terganggu dengan kepentingan dapur. Ulah tapi kata sahabat Ansor itu, Kang Cep, ini kopdar balik dordar. Jadi kita harus kaya nu mudah-mudahan urang ngadua ke Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan acara pangaosan ieu anu diprakasai panggen syariatna bersama Aden. Luar biasa Aden itu. Alhamdulillah halakoh berjalan, Aswaja Center berjalan, mudah-mudahan anjeunna panjang yuswa, sehat, barokah kula wargi harta kalih ilmuna, karena kita masih membutuhkan sosok beliau. Urang ngadua mudah-mudahan nu hadir di dieu sing baleunghar sadayana. Nah belah dieu mah melempem. Mudah-mudahan nu hadir di pangaosan ieu sing baleunghar sadayana. Kumaha beunghar kabeh mah cenah anu miskinna mana kan loba nu teu hadir. Dan nu didoakeun teh nu hadir. Kenapa kata Sayyidina Ali, maqamad-din illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Sok acara halakoh sapertos kieu memang cekap tukang ucu istighosah, kemudian malaikat Jibril mawatena sapertos tadi supaya lebih elegan muruahna ansorna di seragaman. Nah cekap ngajak ka tukang jahit teh sumping, kemudian di pasihan surat Al-Ikhlas. Nemawi tadi Pak Bupati sudah bermurah hati membantu TP karunyaeun gitu. Makanya wabil khusus gerakan pemuda Ansor. Ansor itu namanya penolong. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya At-Tamyiz Hitam Al-Isobah Hitam Yijis Sahabah nama kitabnya mengatakan ada 2 ciri khas sahabat Ansor. Ini mau dicatat, ada 2 ciri khas sahabat Ansor. 1, dermawan. Kedermawanan sahabat Ansor tadi oleh Sayyidina Al-Mukarram disinggung. Bagaimana sahabat-sahabat yang dari luar Madinah datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa karena mereka melarikan diri. Lain rek piknik, tapi melarikan diri. Datang ke Madinah disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, dijamin rumahnya, makanannya, modalnya, bahkan istrinya kalau perlu dijamin. Kedermawanan sahabat Ansor tiada duanya.
Makanya namanya juga ansorun, penolong. Penolong. Ansor itu penolong. Kalau ansor itu sering ditolong, mansurun. Catat. Dulu ketika kita materi ke-NU-an kita sampaikan bahwa sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, 8 tahun sebelum NU berdiri, yakni 1918, kiai-kiai kita mendirikan dulu Nahdlatul Tujar, kebangkitan para ekonom, kebangkitan para usahawan. Kenapa? Kata Mbah Hasim dalam sambutannya, ada 3 hal kenapa para kiai, para ulama harus mapan dalam bidang ekonomi, harus punya lembaga ekonomi. Kata beliau, pertama, banyak daripada para kiai yang tajarrud, mengisolir diri dari perilaku ekonomi, mutajaridin, padahal belum makomnya. Karena dia tajarud yang bukan makomnya, akhirnya jatuh miskin. Dari kemiskinannya banyak para kiai, kata Mbah Hasim pada saat itu, yang merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya yang bodoh dan di hadapan pemimpin yang zalim hanya untuk mendapatkan bantuan, kata Mbah Hasim. Mbah Hasim tak mau muruah para ulama, muruah para kiai direndahkan, dijatuhkan hanya karena sekeping rupiah. Mbah Hasim gak mau. Makanya kita belajar di dalam Ta'limul Muta'alim, salah satu penyebab kefakiran ada perasaan ingin diberi orang. Laras Pak Kiai. Tinggalin Ta'limul Muta'alim. Salah satu penyebab kefakiran ada perasaan ingin diberi orang. Ini penyebab kefakiran. Kantanan upami hoyong diberi nanti maksa. Ayah Pak Bupati kali itu diudah gitu kan. Nyana proposal do Pak Bupati. Kata Mbah Hasim, kita perlu mencontoh Abu Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Nanti Abu Hasan Asyadzili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah, penulis hikam itu. Abu Hasan Asyadzili itu orang kaya, kaya raya. Pembantu rumahnya saja 25 orang. Beliau tidak berani keluar untuk ceramah, ngisi halakoh, ngisi yaumul izdima, kalau kendaraan dan pakaiannya tidak menyamai gubernur. Ditanya oleh santrinya, wahai syekh, anda itu alim, anda itu sufi agung, tapi punten jika hubud dunia sarung BHS pang alusna kan ari urang mah kadang BH tanpa S merekna teh BHS. Kata Abu Hasan, hei, libasi yakul, pakaianku bilang kepada manusia, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya, tak perlu kau kasihani. Para ulama harus menunjukkan dirinya bahwa dia tidak perlu dikasihani. Bahkan kita ingin ngasih kepada orang lain, tapi kalau dikasih jangan ditolak, Pak Imamnya. Dan dosa teh hoyong dibere. Ari aya nu mere mah ulah ditolak eta teh. Sami sareng eta teh teu syukuran. Pami bupati, pami ti anggota dewan bade masihan ka ansor ulah ditolakkan. Canak lu penting mah jangan ada perasaan kita ingin diberi. Ini pentingnya Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi. Nah, para ansor itu memang para dermawan. Bahkan kata Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari, hadis pertama dalam bab majaa fi qaulihi ta'ala fa idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardi, itu hadis pertamanya dalam Sahih Bukhari itu kata Abu Hurairah, ketika selesai taklim, selesai pengawasan, sahabat-sahabat Ansor sibuk dengan kekayaannya, sahabat Muhajirin sibuk di pasar-pasar dengan perniagaannya. Jadi sahabat Ansor mah kudu beunghar, da dudu lagi penolong, manya penolong kismin. Sing baleunghar lah sahabat-sahabat Ansor. Tunjukkan wabil khusus cenah aya urang masuk aya kieu geuningan. Ah, nu penting mah cenah beunghar hate we. Ya, gitu kan. Beunghar hate mah lain omongkeuneun. Ya, keun saalikeun penting barokah we. Barokah teh geus wareg kadek barokah. Sok ari zakat dihitungna ku barokah atawa nepi ku jumlah. Pak naros zakat dihitungna ku barokah ku jumlah. Jumlah heula, gitu kan. Iya saalikeun barokah tah lamun nu nyaritana Elon Musk, gitu kan. Nu nyariosna Erick Thohir kakarek. Iya saalikeun penting barokah cocok.
Ari urang langkap lancar mah nu sahuap sakopeun nu penting mah barokah we. Moal maju hirup teh. Penting kita. Makanya di dalam lambang Nahdlatul Ulama ada gambar jagat, gambar bola dunia. Ini visioner kiai-kiai kita bahwa Nahdlatul Ulama didirikan bukan hanya untuk Indonesia, tapi Nahdlatul Ulama didirikan untuk seluruh dunia. Makanya warga Nahdlatul Ulama harus visioner, optimis dalam menatap masa depan. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Tak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak, kun fayakun. Yang penting kita punya cita-cita dan mengejar cita-cita itu dengan ahsanu amalah. Kedua, ciri sahabat Ansor yang jarang dibahas itu, kata Ibnu Hajar, tidak haus jabatan. Tidak haus jabatan. Coba dari Khulafaur Rasyidin dan para khalifah selanjutnya, mana dari kalangan Ansor? Gak ada. Laras deh. Khalifah pertama Abu Bakar, Muhajirin. Umar, Utsman, Ali, Muhajirin semua. Muawiyah, nanti dilanjut, Muhajirin semua. Tidak ada sahabat Ansor yang haus jabatan. Makanya di Sakifah Bani Sa'idah, ketika sahabat Ansor mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Nabi, dari sahabat Muhajirin mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Nabi, negosiasi. Negosiasinya tidak alot. Ketika Abu Bakar mendengar kabar bahwa di Sakifah Bani Sa'idah, kenapa Pak? Pertemuannya di Sakifah Bani Sa'idah. Karena Bani Sa'idah itu satu tempat di mana Nabi mendirikan pusat perekonomian umat. Pasar pertama yang didirikan Nabi itu di Bani Sa'idah, yang sampai hari ini kita bisa menikmati dengan nama Pasar Madinah. Itu adalah pasar yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasar itu sumber ekonomi umat, maka ngeriungnya di sana. Singkat cerita, ketika negosiasi, kami telah mengangkat Sa'ad sebagai wakil dari Ansor untuk menggantikan Rasulullah. Panjang negosiasi, kata Abu Bakar, kami dari Muhajirin yang mengikuti Nabi sejak kecil dan yang lain-lain lebih berhak. Singkat cerita, kaum Ansor tidak berdebat, Pak, monggo. Ketika ada yang tanya anak-anaknya, putra-putranya, kenapa Ansor tidak ngotot? Padahal asli daerah, Pak, asli Madinah. Primordialisme bisa diangkat loh. Laras deh. Sapertos kayak Pilgub, Pak JJ, sarang anu di luar daerah Pangandaran nyalon di dia. Kan biasa digunakan primordialisme. Saya asli anak daerah, tapi Ansor tidak. Ketika ditanya kenapa, kata sahabat-sahabat Ansor, dengan memilihnya Rasulullah untuk tinggal bersama kami, dimakamkan di Madinah, cukup bagi kami daripada dunia dan seisinya. Cukup Rasulullah sebagai balasan, cukup keriduan Rasulullah, cukup doa Rasulullah yang menyatakan ciri munafik, ciri beriman itu mencintai Ansor, dan ciri orang munafik itu membenci Ansor. Kata Nabi, Ansor menjadikan barometer keimanan seseorang. Kami sudah cukup daripada dunia dan seisinya. Nah, mudah-mudahan kita, Gerakan Pemuda Ansor, sepuh kita dulu mendirikan gerakan pemuda ini dengan nama Ansor Tabaruk Tafaul. Mudah-mudahan kader-kader muda Nahdlatul Ulama yang tergabung di Gerakan Pemuda Ansor mempunyai sifat, mempunyai karakter yang mirip dengan sahabat-sahabat Ansor pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dermawan, berarti harus kaya Ansor itu. Kedua, tidak haus jabatan. Masalah jadi pejabat itu takdir. Serius Kang Encep, jadi pejabat takdir ya mah. Da mana mah teu hayangeun eta teh. Cuman masyarakatnya mungkin Kang Encep dipaksa, ya kapaksa we Kang Ecepnya. Dasar mah moal nyalek Pak Bupati waktu ngobrol ke abdi mah bade nyalon kades harita mah moal nyalek. Tapi ya alhamdulillah da kumaha amal-amalan ari hirup mah ya. Heureuy ngades jadi anggota DPR kan lebih mulia. Nah mau titip ka sahabat-sahabat Ansor, kasadayana lah sahabat-sahabat Ansor, rencang-rencang sim kuring. Satu, tingkatkan etos kerja kalian. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sing isin kunama organisasi kita Ansor, penolong. Makanya Pak Bupati, ketika kita melihat sahabat-sahabat Banser, dimanapun ada pengajian pasti Banser hadir. Dimanapun ada yang menghujat Banser, pernah kita melawan? Gak pernah.
Kita dibully habis-habisan hampir setiap hari, bukan hanya oleh mereka yang membenci NU, tapi termasuk oleh mereka yang mengaku warga Nahdlatul Ulama, tapi karena gagal paham, kesalahan informasi, atau memang mengikuti paham yang salah, justru menyudutkan dan membenci kita. Tapi pernahkah kita sedikit pun goyah dari perjuangan kita membantu para kiai kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama? Sedikit pun cacian mereka tak menggetarkan hati kami. Semakin dibully, kami semakin yakin bahwa kami itu sudah on the track, sudah di jalan yang benar, mengabdi, berkhidmat kepada para kiai di Nahdlatul Ulama yang mempunyai tujuan mulia, menegakkan syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah kondisi umat Islam saat ini, berbagai aliran yang mengatasnamakan Islam bermunculan, Pak. Ini saya ingin tekankan bagi mereka yang sering ya sok bijaksana bijak sini, jangan NU-NU-an, nu penting mah Islam. Aya itu mah di Tasik teh Pak Bupati. Di Pangandaran pada loba gitu. Kernaon NU-NU-an nu penting Islam. Da cenah di alam barzakh mah moal ditanya ormas. Sok aya nu kitu. Oke, kita jawab. Ibu, Bapak, kita ber-NU mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya cenah Rasul, santai. Ketika Nabi datang ke Madinah, Pak, Nabi membagi sahabatnya sesuai dengan background, sejarah dan kebiasaannya. Yang asli Madinah, yang punya sejarah asli Madinah, punya kebiasaan Madinah, punya tradisi Madinah, silakan menamakan dirinya Ansor. Dan mereka sahabat Nabi yang datang dari luar Madinah punya sejarah yang sama, yaitu imigran, punya tradisi yang sama, yaitu tradisi yang berbeda dengan Madinah. Nabi beri nama sahabat Muhajirin. Ketika Nabi di Madinah, Nabi tidak mengatakan jang naon muhajirin muhajirinan, jang naon ansor ansoran, komo banser banseran, geus we Islam. Gak. Nabi membiarkan sahabat yang satu background, satu kebiasaan, satu tradisi berkumpul dengan mereka yang satu tradisi dan diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Makanya ketika Nabi wafat, kelompok ini tetap berdiri. Ansor dengan wakilnya Sa'ad bin Ubadah, Muhajirin dengan wakilnya Abu Bakar Siddiq. Fakta sejarah. Ngan hari tama Ansorna can gaduh PDPRT Pak Imam. Nah, ngalir we gitu. Can aya konversi baheula we sahabat Ansor teh. Nah, kita diformulasikan seperti ini. Kedua, saya ingin bertanya bagi mereka hari urang mah Pak tara cegekan seneng galeh teu seneng teu kenging, hayang DNU resep DNU hayu babarengan henteu resep da rugi urang. Makanya saya itu pernah kemarin ada teman saya alumni ex ormas yang dibubarkan kemarin lah ya. Saya tidak menyebut nama ormas, salah, menjaga kode etik jurnalistik. Inisialnya saja Pak Bupati HTI. Inisial itu kan kepanjangannya Hizbut Tahrir Indonesia Pak. Inisialnya. Mendekati saya, ingin gabung di gerakan pemuda Ansor. Kang, hayang ngiringan cenah PKD di Ansor, ulah lah. Kang bener, ulah ceng loba teuing anu mah teu kaurus tuh kali teh ka Muhammadiyah ka Persis ceng loba teuing di NU mah ceng dilangkap lancar wae maneh sakieu ceng warga NU teh komo sapanganaran gitu kan. Ya. Nah, saya ingin bertanya bagi mereka yang seperti itu, Islam we wungkul. Saya tanya, maukah Islam Anda disamakan dengan Islamnya Syiah? Maukah Anda disamakan Islamnya dengan Islam ISIS? Maukah Anda disamakan dengan Khawarij? Hayong Pak, urang teh Islam sarua, Syiah ge ngaku Islam, Khawarij ngaku Islam, Ahmadi ngaku Islam, daek disaruakeun. Saya tanya, daek disaruakeun? Kan teu, berarti Islam yang mana dong? Nabi sendiri yang bilang di dalam hadis mutawatir diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tabrani. Nabi mengatakan umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah. Semuanya celaka kecuali satu yang nanti dalam proses dulu pernah kita sampaikan dalam halaqah sebelumnya. Yang satu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Tanggal 25 sampai tanggal 27 Oktober 2016, Syekhul Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar, Syekh Ahmad At-Tayyib, mengadakan muktamar internasional di Chechnya, di negaranya Ramdan Kadyrov, Ural kemarin kan koalisi Rusia, mengadakan muktamar internasional, mengundang seluruh ulama dari dunia Islam termasuk dari Indonesia, berkumpul lebih dari 200 ulama internasional. Tapi kebetulan wong kita hari tadi terdongkap Pak Bupati karena memang tidak diundang. Oke sih sebenarnya mereka diminta untuk menjawab satu pertanyaan, manhum ahlus sunnah wal jamaah, siapa ahlus sunnah wal jamaah dalam konteks modern ini. Selama 3 hari 3 malam, ratusan ulama internasional berkumpul, membuka ribuan referensi, berdebat dari berbagai sisi. Di hari terakhir mereka sepakat bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kaum muslimin yang dalam akidahnya mengikuti pola atau paradigmanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fikihnya mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam tasawufnya mengikuti polanya Junaid Al-Baghdadi, Al-Ghazali dan Abu Hasan Asy-Syadili. Ketika saya membaca hasil muktamar ini, Pak, saya lebih yakin bahwa saya ber-NU itu sudah benar. Kenapa? Rumusan ahli sunnah wal jamaah itu didefinisikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama 110 tahun sebelum muktamar itu dilangsungkan, dan mustahil Mbah Hasim yang copy paste dari muktamar itu. Jadi sama Pak, ijma kaum muslimin itu tentang ahli sunnah wal jamaah yang kita pahami dari Nahdlatul Ulama. Tapi pertanyaannya, abdi geda sami cenah Asy'ari Maturidi, abdi ge sami madahibul arba'ah. Benar teh madahibul arba'ah napa? Karena aya nu ngaku abdi ge ahlus sunnah, tapi perilakunya jauh dari perilaku ulama ahlus sunnah wal jamaah. Catat kata Imam Muslim, Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin. Adapun keluar, tidak taat, bahkan memberontak kepada pemerintah, hukumnya haram ijma umat ahlu sunnah wal jamaah, meskipun pemimpinnya fasik dan zalim. Gak pernah ada cerita ulama ahli sunnah memberontak kepada penguasa. Lihat Imam Ahmad bin Hambal, 20 tahun beliau dipenjara oleh Al-Wasik, sang Mu'tazilah. Ketika beliau didatangi oleh alumni dan muhibbinnya di penjara, ngerasa ini kondisi Al-Wasik itu, Khalifah Al-Wasik edan cenah itu saya kumaha gitu. Beliau mendoktrinkan kepada semua ASN bahwa Quran itu makhluk. Ini sudah di luar, ini masalah akidah ini. Terus orang demo lah sebenarnya. Siapkan berjilid-jilid bisa sebenarnya. Apa kata Imam Ahmad? Cukup ingkari kezalimannya dalam hatimu, jangan kau lepaskan ketaatan dari pemimpin. Ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ada satu kaul yang senada dengan kaul muktamad dari Hambali, jihad itu harus atas izin pemerintah. Lihat di dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, jihad dalam artian perang harus seizin pemerintah. Lain jihad merangan pemerintah Pak, ayah nu jihad merangan pemerintah, ayah apa jihad di mana? Tak, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak pernah dalam catatan sejarah ulama ahli sunnah memberontak kepada pemerintah yang sah. Gak pernah ada. Cek dalam sejarah itu. Ternyata senang ke Belanda. Paneta mah penjajah, koplok kan sia. Pemerintah. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, doakan yang terbaik untuk pemimpin. Bahkan dalam Tanbihul Mukhtarin ada Qadiyah namanya, salah satu ulama salaf mazhab Maliki, boleh mengatakan begini, andai saya dianugerahi Allah satu doa yang mustajab, doa yang pasti Allah ijabah, pasti akan aku gunakan untuk mendoakan kebaikan pemimpinku. Ditanya oleh santrinya, kenapa Kang satu-satunya doa mustajab Anda gunakan untuk mendoakan kebaikan pemimpin? Kata Qadiyah, kalau doa itu untuk kebaikanku lalu aku jadi baik,
manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat tidak akan seberapa. Tapi kalau doa itu aku gunakan untuk mendoakan pemimpinku, lalu pemimpinku jadi baik, maka maslahat dan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat akan jauh lebih besar. Makanya doakan kusadayana, mudah-mudahan pemimpin orang ikawit RT, dugi ka bupati, dugi ka presiden, doakan sing paranjang yuswa, sing sarehat, saroleh. Kenapa? Mereka adalah pemimpin kita di dunia. Mereka yang mengatur permasalahan-permasalahan kita di dunia. Cenah pemerintah orang salah, wajar, namina ge manusia. Justru orang kedah syukuran upami Pak Bupati salah. Eta teh cirina normal. Abdi mah bade ngontak Aden sina istighfar akbar. Upami Pak Bupati teu pernah salah. Berarti nu dicoblos kamarina pilbuk teh lain jelema. Tapi malaikat Ijroil. Ari nu namina pamimpin mah, namina manusia mah Pak, wajar. Abu Bakar saja, siapa yang meragukan kesolehan Abu Bakar? Ketika beliau didaulat oleh sahabat Muhajirin dan Ansor menggantikan Nabi, ceramah beliau pertama apa? Kalian adalah orang-orang terbaik dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku benar, dukung aku. Kalau aku salah, ingatkan aku. Tapi Abu Bakar komo jeje wiradinata. Punten Pak Jeje. Abu Bakar saja nu soleh, mengakui dirinya bukan nabi, tidak masuk. Ada tempatnya salah dan dosa. Makanya Nabi bilang dalam hadis sahih riwayat Imam Hakim, andai kata kalian melihat pemimpin kalian salah, sudah benar salahnya, bukan hoax. Sudah nyata salahnya, bukan praduga. Kata Rasul, jangan ingatkan di tempat umum, tapi ingatkan pemimpin kalian di tempat sepi yang menjaga harkat dan martabatnya di hadapan masyarakat. Bukan diomongkan di pengajian komodina tabligh akbar. Ayah di Tasik mah Pak, nuju tabligh akbar, tujuh nama tabligh akbar, tapi jadi gosip akbar di sini teh. Tuh nyarekan pemerintah gitu kan, wah presiden goblok. Menteri agama sesat, tapi presiden, kok mau bupati? Presiden naik. Nah, saya sampaikan Rasulullah. Nih ciri ahlu sunnah wal jamaah. Islam yang benar, Islam yang murni dari Rasulullah itu seperti itu dalam perilaku kesehariannya. Kemudian terakhir saya menyuguhkan satu ayat dalam surat Toha ayat 44. Ketika dua orang Rasul yang maksum tanpa dosa. Saya punya pengalaman, saya ceramah di daerah di Kalimantan Barat itu. Mubaliknya dua Pak, saya dan mubalik kelas lah seperti itu, asli Kalimantan. Karena beliau asli dan lebih sepuh lah, saya mohon beliau untuk ceramah duluan. Tadi na ceramah na, oh alus na ya pemerintah, wah dikoplok jelek-jelek. Saya sampaikan hadis yang tadi. Begitu saya turun, protes, mencoba seorang tema. Jangan, akang menyarita tarik tadi di panggung tidak bener. Lincek Rasul ge kulil haq walau kana muron, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Laras Pak ayat hadisnya Pak. Oke, saya jawab. Hadis itu menyuruh kita menyampaikan kebenaran, bukan menyuruh mencaci maki orang. Lalu saya bacakan surat Toha ayat 44. Di dalam ayat ini Allah mengutus dua orang Rasul yang maksum tanpa dosa, namanya Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk memberikan dakwah, untuk meluruskan, untuk menyampaikan pesan Allah kepada pemimpin nu paling edan saalam dunia, Fir'aun. Edan Fir'aun mah tong boro-boro urang jelema Pak, iblis wae stres yang harapan Fir'aun mah. Serius makeun. Ada dialog imajiner antara iblis dengan Fir'aun. Iblis datang silaturahmi lah ke Fir'aun. Terjadi dialog. On. Nah, pan Fir'aun berarti panggilanana on. Kumaha senior arahan jadi. Ari maneh makhluk naon on. Kumaha gitu? Aing teh 500 tahun cek iblis diciptakan sebelum Adam di surga. Makhluk Allah paling digdaya, makhluk Allah paling dekat dengan Allah sebelum Adam. 500 tahun. Teu pernah aing mengaku jadi pangeran. Nah Alicia
nu masih kene beuki APBD ngaku jadi pangeran kesakacidan. Tingali Pak, mual aya pamimpin edan seperti Fir'aun. 2 orang rasul tegaduh dosa kudu nyeramahan pamimpin edan seperti gitu Pak. Tapi apa pesan Allah? Faqula lahu qaulan layyinan. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun. Ingatkan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang mudah diterima oleh hati, bahasa yang mudah dicerna oleh akal fikir manusia. Tate Nabi Musa, Nabi Harun nu teu gaduh dosa da maksum, kudu nyeramahan Fir'aun anu edan. Allah mengatakan sampaikan dengan lemah lembut, apalagi sesama kita. Mau balik hari ini saya yakin sasoleh-soleh na mau balik zaman ayeuna, sasoleh-soleh na ulama zaman ayeuna moal aya nu maksum seperti Musa dan Harun. Moal aya. Dan saya yakin sasalah-salahnya pemimpin kita, saya yakin lebih baik daripada Fir'aun. Saya yakin Pak Bupati mah di payunan urang teh nu sakieu buktosna nya kieu lebih baik, lebih soleh daripada Fir'aun. Atuh ulah jeung Fir'aun sering dibalik. Maksud saya itu da Fir'aun mah teh kacaritakeun ngilu halakoh den. Ka Fir'aun wae kan tenang ka Pak Bupati nu sokna tepat, sok ngaos, sok halakoh, sok sodako. Apakah memang punya keyakinan bahwa pemimpin kita lebih parah daripada Fir'aun? Naudzubillah min dzalik. Sesama kita anu pasti kita punya dosa, pemerintah kita punya dosa. Kewajiban kita bersama untuk memperbaikinya dengan cara-cara yang baik dan benar, bukan mencaci makinya, bukan menjelek-jelekannya di medsos. Itu tidak akan menjadi solusi. Lihat tuntunan Rasulullah dalam berinteraksi, itulah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Cenah pemimpin kita salah, mari kita ingatkan dengan cara-cara yang baik dan benar, cara-cara yang formal, cara-cara yang legal dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Ari eta cenah aswaja teh itu ari PMII cenah sok demo. Itu dilindungi oleh undang-undang Pak demo itu. Laras teh. Abdi ge ye. Baheula teh tukang demo masak maksudna. Demo itu dilindungi, laras teh Pak. Silakan saja kalau masyarakat punya kekecewaan atau ingin menyampaikan aspirasi, sudah audiensi di DPRD mentok, sudah audiensi di mana-mana mentok, turun ke jalan mengapresiasi pendapat, boleh dilindungi oleh undang-undang dengan catatan mengikuti peraturan yang berlaku. Mengikuti peraturan yang berlaku, bukan melarang demo. Nah, cirinya Ahlus Sunnah itu kan di tengah-tengah. Ada sebagian kita yang mengaku muslim, saya sebut saja wahana, Wahabi nasional. Wahabi nasional itu haram demo Pak. Lihat di YouTube itu. Bukan ulama ya. Tokoh-tokoh Wahabi bilang haram demo itu. Ekstrim kiri, ada lagi ekstrim kanan. Pokoknya mah demo, turunkan, revolusi. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Demo boleh dengan catatan tidak mengganggu stabilitas yang justru akan melahirkan masalah yang lebih besar. Ciri tawassut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengah haramkeun tapi tidak ketelanjuran dalam memprovokasi. Lu nah jadi karena demo itu. Nah oke, kita kembali lagi. Jadi ciri sahabat Ansor itu 1 dermawan, 2 tidak haus jabatan. Tapi kalau memang ada kesempatan, fastabikul khairat. Kita punya hak yang sama sebagai warga negara untuk ikut andil dalam mengelola tanah air yang kita cintai ini, sebagai bukti dari yel-yel yang sering kita gelorakan, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Kita sering yel-yel Nusantara milik kita. Karena milik kita, kita harus terjun ikut mengurus Nusantara ini. Kenapa? Karena Nusantara ini dulu diwariskan oleh para kiai kita yang mengorbankan keringatnya, air matanya, darah dan nyawanya untuk merdeka itu. Kita sebagai pelanjutnya, kalau kita ingin diakui sebagai penerus yang berbakti, mari kita rawat, kita jaga, kita kembangkan salah satu warisannya, yaitu Nusantara. Ikut andil mengelola. Ulah tepi kaki Ansornya Nusantara milik kita, nu ngelola teuing saha. Harus kita yang ikut andil. Makanya ketika Kak Encep,
ketika kader-kader kita berada di pemerintahan, berada di legislatif, di yudikatif, dan yang lain-lain lah, itu sebagai pengejawantahan dari hubul waton minal iman. Karena kata Sayyidina Umar, ini bisa Anda baca di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi ketika menafsirkan surah Al-Qasas ayat 85, laula hubbul waton la kharuba baladusu fa bi hubbil autan umiratil buldan. Tanpa nasionalisme, tanpa cinta terhadap tanah air, niscaya akan porak-poranda negara yang berkonflik. Karena nasionalisme lah, karena cinta tanah air lah, negeri-negeri jadi termakmurkan. Kalau kita mencintai tanah air kita, mari kita makmurkan bersama, mari kita dukung bersama program-program pemerintah, mari kita dukung bersama. Kalau ada program pemerintah yang tidak tepat sasaran, kalau ada program pemerintah yang mangkrak, mari kita tanggung jawab untuk memperbaikinya dengan mengingatkannya dengan cara-cara yang baik dan benar, demokratis. Abu Bakar saja tidak anti kritik. Abu Bakar saja mengatakan kalau aku salah ingatkan. Sayyidina Umar yang gagah perkasa, Pak, tidak malu ketika diingatkan oleh perempuan. Ketika Sayyidina Umar mau ngetop mengeluarkan dekret, kalau istilah orang perda, bahwa mas kawin itu minimal 400 dirham minimal. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim kan gitu, mas kawin Nabi kepada istri-istrinya itu minimal 400 dirham. Diprotes oleh perempuan, padahal perempuan itu bukan orang terkenal lah, imro'ah namanya juga, berarti tidak dikenal. Ya Umar, mohon maaf, punten pangersa salira wantun mengambil keputusan yang tidak diambil oleh Nabi. Nabi tidak membatasi berapa minimal mas kawin itu. Pangersa akhirnya mas kawin dibatasi manawi abdi mada terang eta kumaha sareng Rasulullah. Kemudian Umar naik mimbar, perempuan itu benar, Umar yang salah. Soke mas kawin malah sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada aturan pemerintah. Tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar begitu mudah dalam menerima masukan, menerima kritik kalau memang kritiknya disampaikan dengan cara-cara yang baik dan benar. Dan dicaci maki mah Pak, tong bujeng-bujeng pemerintah, tong bujeng-bujeng pemimpin orang anu punya muruah harus dijaga muruahna ku urang. Urang wae nu jalma biasa teh RT acan haek dicarekan di tengah hareupeun batur nampi moal Pak. Sok sanajan bener urang teh salah, nampa moal Pak. Moal dendam yang ada eta teh urang nu lain sasaha. Kan tanah pemimpin kita yang harus kita jaga muruah dan harga dirinya. Ini penting disampaikan agar Nahdlatul Ulama itu benar-benar bisa memberikan warna. Namanya juga Nahdlatul Ulama, kebangkitan dan gerakannya orang-orang yang berilmu, yang bergeraknya dengan ilmu, diamnya dengan ilmu, bicara dengan ilmu, diam dengan ilmu. Kita bukan Nahdlatul Gudoba, gerakannya orang-orang aramok, seetik-seetik, amok, seetik-seetik, amok, amok, seetik-seetik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita punya struktur dan ini penting kita untuk dipahami. Makanya Yaumul Istimah, Lailatul Istimah ini Pak Bupati dulu kiai-kiai kami di Nahdlatul Ulama dalam melakukan meng-NU-kan warga NU biar paham terhadap NU. Biasanya kalau lembaga orang-orang yang lain itu kan ada acara khusus ya tentang pembinaan dan yang lain-lain. Dulu kiai-kiai kita enggak, karena NU itu warganya begitu banyak dan ciri khas NU itu pengajian, rapat, sok rapat PCNU, rapat PCNU. Aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an, aya sholawat, aya tawasul, nah juga bulanan nih. Nah, untuk mengenukan orang NU, kiai-kiai kita membuat namanya Yaumul Istimah kalau siang, Lailatul Istimah kalau malam. Itu pengajian organisasi, maka dalam prakteknya harus menyampaikan materi-materi tentang ke-NU-an, tentang keaswajaan, tentang keorganisasian. Jadi ulah tepika pengawasan Yaumul Istimah, Lailatul Istimah itu juga pengawasan di masjid DKM biasa. Ini pengajian khas NU, harus menunjukkan pembahasan tentang NU. Nah, cenah membahas tentang NU, berenbeakeun saya itu telah menulis 3 jilid tentang NU itu, menalar NU. Paling sedikit juz pertama itu 304 halaman. Itu paling kecil. Saya tulis belum selesai sekarang nambah lagi. Artinya masih banyak yang perlu kita pahami tentang Nahdlatul Ulama.
biar kita menjadi Nahdlatul Ulama yang kafah ya. Menjadi Nahdlatul Ulama yang paham terhadap NU itu. Jadi ulah dugi kaki ibu-ibunya ditaruh teh. Ibu NU mohon. Naon NU teh? Ah NU wae. Kunaon ibu lebet ka NU? Nya kunaonnya abdi di NU ulah kitu. Ibu teh laras NU. Ya, naon NU teh? Nahdlatul Ulama. Kunaon asup NU? Karena NU tujuanna hiji untuk menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, 2 untuk kemajuan bangsa, 3 untuk kemaslahatan umum, 4 untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Sok naon deui nanya. Moal aya nu ngadaekeun gitu. Ieu mah ditaros NU tapi mah kieu we NU. Jadi jangan seperti teman saya dari Madura. NU iya. Kenapa ber-NU? Karena NU satu-satunya ormas yang disebut dalam Al-Qur'an. Tong bohong mana? Ya ayyuhalladzina amanu, nu itu NU. Nah ulah gitulah dengan ilmiah gitu kan. Anda Ansor, iya. Kenapa? Karena Ansor itu begini. Sok tahlilan, sok kunaon tahlilan. Tah, ieu. Jadi sok tahlilan, sok kunaon tahlilan. Geus biasa. Nah, tah asarnya riwayat Imam Ahmad. Tah ini pendapat Ibnu Hajar. Tah ini pendapat dan yaumul istimewa itu kita bekali kader kita bekali warga kita agar tahan dari virus-virus yang menyerang Nahdlatul Ulama. Seperti ayeuna ketika Kiai NU mengadakan sebuah program, sebuah terobosan, nu ngarewong nu ngritikna teh da lain warga nu teu tersebut ka NU, justru kebanyakan warga anu ngaku NU tapi teu paham terhadap NU. Ya, materi-materi tentang ke-NU-an di Aswaja Center komplit, mangga tiasa di anggo Yaumul Istimah, Lailatul Istimah, bisa dipakai untuk pembelajaran di santri ataupun di siswa-siswa tentang ke-NU-an dan keaswajaan. Sudah saya bikin 48 materi untuk tingkat dasar, itu lengkap sekali tentang ke-NU-an, kebangsaan, keaswajaan dan tentang manajemen organisasi lah, lengkap 48 materi. Kemudian lanjutan aswaja kedua itu 28 materi ya, sampai 3 level itu 127 materi. Itu cukup untuk pembelajaran selama 3 tahun ke-NU-an 1, 2, dan 3, termasuk dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mana dalil mendoakan pemimpin, bagaimana ayat-ayat atau hadis-hadis tentang berperilaku terhadap pemerintah, bagaimana dengan non-muslim, bagaimana dengan hal-hal yang lain. Ini penting kita sampaikan agar warga NU tidak terjangkit virus yang disebarkan oleh mereka yang tidak senang terhadap NU. Karena dokter yang jenius bukan sibuk membuat antivirus. Karena kalau ada virus bikin antinya, bikin virus antinya terus tidak akan selesai. Tapi dokter yang jenius itu bagaimana meningkatkan imunitas, bagaimana meningkatkan imun tubuh kita agar tidak mudah terjangkit oleh virus-virus di luar tubuh kita. Kewajiban kita pengurus Nahdlatul Ulama secara struktural untuk menyampaikan ke-NU-an kepada warga-warga kita agar kita dijaga dari isme-isme, dari paham-paham ataupun dari perilaku yang jauh dari tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja, sudah duhur Bapak Ibu. Jadi nanti lain kali saya itu sebenarnya oke-oke saja. Saya itu depan bisa, belakang bisa. Tapi kalau nanti halakoh enaknya di masjid atau di madrasah, kita pakai slide, kita pakai infokus agar jelas materinya, hadisnya mana, teks kitabnya mana, dan seperti apa. Hari kieu mah kan ngalamun we kieu aya nu merhatoskeun, aya nu jiga-jiga merhatoskeun, aya nu ari socana ningali ka abdi, tapi emutanna ka mana meuli? Geus boga pamajikan aja. Aya serius Pak Bupati, duka kumahnya. Kemarin saya itu ceramah di salah satu pondok pesantren 3 hari yang lalu itu. Saya sedang ceramah, Den. Ada 2 santri putri nu kasurupan deh. Baru setengah jam saya ceramah kasurupan. Lanjut nih ceramah 1 jam kasurupan. Akhirnya saya tutup. Ketika selesai saya tanya kunaon, panten tarik teuing ngemutan akang. Aduh jadi fitnah. Jadi kedepannya Yaumul Istimah, Lailatul Istimah ataupun halakoh usahakan di ruangan tertutup biar pakai fokus seperti dulu awal aswaja awal ya. Nah, aswaja awal kita halakoh seperti itu. Kenapa? Untuk memberikan informasi, nanti disampaikan di Yaumul Istimah, Lailatul Istimah di ranting masing-masing maksud saya itu. Jadi satu suara. Bulan ini halakoh dari PCNU tentang kebangsaan.
Pengurus-pengurus yang tidak ada halangan hadir, sampai pengurus ranting nanti disampaikan di PAC, di MWC, di ranting masing-masing. Jadi satu suara, informasi yang disampaikan dari atas sampai bawah itu seragam. Ada isu ini, penanggapannya bagaimana, argumentasinya bagaimana, sampaikan di bawahnya lagi, terus seperti itu. Ya, itu salah satu kelebihan dari organisasi. Sakitulah nu tiasa kapihatur wilujeng ka sahabat imam anu tos di daulat, di amanahan menjadi ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Langkap Lancar. Mudah-mudahan dua kondisi eta tiasa dipemilik, hiji dermawan, kedua tidak haus jabatan. Nu mawi Pak Bupati di Ansor mah santai we pami bade konversasi hahehe we jadi gitu. Teu aya istilah tim sukses, teu aya istilah penculikan, aya naon gitu. Santai we, kenapa? Lah albatan jeung sasaha da SK-na kitu bisa digadekeun ka bank ieu gitu kan. Santai we lah gitu. Kenapa? Karena kita dididik untuk tidak haus jabatan. Tidak ingin jabatan, tapi kalau Allah berkehendak, kalau masyarakat, kalau rakyat menginginkan, yuk kita harus siap sebagai kader Nahdlatul Ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.